Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi semester 2 yang pertama adalah tentang perbandingan. Dalam pembahasan kali ini, yang akan kita bahas bersama adalah arti dari perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh kalian dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama, kompetensi kognitifnya. Kalian bisa menjelaskan rasio dua besaran, dan kompetensi psikomotornya atau keterampilannya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran. Muatan imtak yang terkait dengan perbandingan kali ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang saya ambil satu ayat, yaitu dari surat Al-Hajj ayat 47, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sini ada kata perbandingannya adalah dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu bagaikan seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Di sini perbandingan antara sehari berbanding 1000 tahun di sehari menurut Allah dan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Di sini sudah disinggung sedikit ya terkait dengan perbandingan. Oke, semoga kita bisa mengambil ibroh dari ayat ini untuk senantiasa menjaga setiap akhlak yang kita lakukan. Indikator leadership yang diharapkan dapat diterapkan pada pembelajaran kali ini adalah sikap penuh perhitungan dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan perbandingan. Kemudian nanti kita akan membahas arti perbandingan, menyederhanakan, dan yang pertama adalah manfaat dari perbandingan itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan manfaat perbandingan yang akan kita dapatkan adalah diharapkan kalian itu nanti akan setelah mempelajari dapat membandingkan banyak suatu barang dengan barang lainnya, juga dapat membandingkan nilai harga dari suatu barang dengan barang lainnya. Ya, sedangkan arti perbandingan sendiri itu dalam matematika membandingkan dua buah objek atau benda. Nanti jika kita sudah bisa membandingkan dua objek atau benda, kita lanjut membandingkan 3 objek ya. Nah, perbandingan antara dua benda bisa berupa selisih, misalkan Pak Jono 2 tahun lebih tua. Ini selisih ya daripada Pak Joko. Lebih itu selisih ya. Atau bisa juga disajikan dalam bentuk pembagian atau pecahan. Misal, usia Pak Jono banding usia Pak Joko 2:3. Jadi bisa disajikan dalam bentuk selisih maupun dalam bentuk perbandingan. Nah, agar perbandingan dapat disederhanakan, maka dia harus memiliki objek yang memiliki satuan yang sama. Oke, karena kita nggak mungkin membandingkan dua hal yang memiliki satuan berbeda. Misalkan yang satu tinggi badan, yang satunya lagi berat badan. Misalkan si A tinggi badannya 150 cm dan B berat badannya itu 50 kg. Itu tidak seimbang ya. Jadi kita harus membandingkannya itu harus memiliki satuan yang sepadan. Nah, di sini saya ambil dari web Ruang Guru. Syarat membandingkan itu yang pertama, samakan dulu satuannya. Setelah sama, buat ke dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini dua syarat ini cukup untuk sebagai syarat kalian dapat membandingkan dua buah objek atau benda ya. Kita akan menyederhanakan perbandingan lebih tepatnya pada pembahasan soal berikut. Nah, yang pertama, soal pertama, 1 jam banding 75 menit ya. Di sini 1 jam banding 75 menit. Saya aktifkan pointernya. Ya. 1 jam, di sini jam, di sininya menit. Ini beda ya, beda satuan. Maka yang kita harus menyamakan ke dalam menit lebih mudahnya. Nah, 1 jam itu adalah 60 menit. Ya. Dan ini sudah bentuknya udah sama ya, 75 menit. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan 60 menitnya tidak usah tulis lagi berbanding 75. Nah,
FPB dari 60 dan 75 adalah 15 ya. 60 bagi 15 itu dapat 4 dan 75 dibagi 15 adalah 5. Maka bentuk paling sederhana dari 1 jam banding 75 menit adalah 4:5. Next. Sekarang satuan massa. Ada 2,5 kg dan harus dibandingkan dengan 50 ons. Di sini satuannya tidak sama, jadi harus disamakan dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa 1 kg adalah 10 ons. Maka 2,5 kg itu dikali 10 supaya bisa menjadi ons, ya. Jadi 25 ons berbanding 50 ons. Ya, kita sederhanakan, FPB-nya 25, 25 bagi 25 1, dan 50 bagi 25 adalah 2. 1:2. Next, 2,5 lusin dan 1/2/5 kodi. Ini berbeda ya, kalau tadi hanya mengubah ke salah satunya, ke ons, ini ke menit, ini tidak bisa langsung otomatis seperti yang 2 soal di atasnya. Kita ubah menjadi satuan lebih kecil lagi, satuan piece atau buah ya. 1 lusin 12 buah dan 1 kodi 20 buah. Nah, kita konversi dulu berdasarkan pecahan campuran ini. 2 1/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/2. Dikalikan 1 lusinnya 12. Maka hasilnya 12 bagi 2 adalah 6 kali 5, 30 piece ya. Satu lagi, 1/2/5 itu 7/5. Dikalikan 1 kodi 20. 20 bagi 5, 4 kali 7, 28. Oke, kita punya 2 angka yaitu 30 berbanding 28. Disederhanakan, bagi 2, 15, dan bagi 2, 14. Nggak bisa lagi ya di otak-atik. Jadi, bentuk paling sederhana dari 2,5 lusin banding 1/2/5 kodi adalah 15 banding 14. Oke, selanjutnya contoh keempat adalah 18 cm persegi berbanding setengah desimeter persegi. Oke, kita ketahui ya di sini ya. Desimeter memiliki urutan yang di atas sentimeter. Jika turun sekali tanpa pangkat, dikalikan 10. Jadi kalau pangkat 2, maka dikalikan 100. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya, nomor 4. Tadi ya, kita lanjutkan kembali. Di sini, maaf, skip barusan. Ya, dikalikan 100. Maka di sini sudah dalam sentimeter persegi menjadi tetap 18 berbanding setengah desimeter persegi, setengah kali 100. Setengahnya dari 100 adalah 50. FPB-nya 2 ya, jadi dibagi 2, 9, dibagi 2, 25. Maka bentuk paling sederhananya adalah 9:25. Contoh yang kelima, di sini membandingkan 3 buah objek ya. Kalau tadi kita membandingkan cukup 2 objek, sekarang 3 objek ya. Di sini A banding B adalah 2:5, B banding C adalah 3:7. Tentukan perbandingan A banding C ya. Di sini kita tulis A berbanding B adalah 2:5. Sedangkan B banding C, kita menulisnya seperti ini ya, yang ini. Yang kedua, luruskan yang posisi B, tidak di sebelah sini ya. Sama dengan 3, ini misalnya A, ini B, ini C, jadi B-nya di sini 3 berbanding 7. Nah, karena yang samanya B, kita fokus di B. KPK dari 5 dan 3 adalah 15 ya, kita samakan. Di sini 15 ya. 15 bagi 5 adalah 3, 15 bagi 3 adalah 5. Oke, bagian baris atas kita kalikan 3 semua, dan barisan yang bawah kita kalikan 5. Ya, kita mulai ya. 2 kali 3 adalah 6. 5 kali 3 adalah 15. Yang bawah, 5 kali 3 adalah 15, dan 7 kali 5 adalah 35. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini udah sama ya, B-nya. Yang dilihat adalah A berbanding C. Maka ini berapa ini? 6 berbanding 35 ya, untuk perbandingan A banding C. P
contoh kedua. Ini masih setipe ya, perbandingan 3 buah objek ya. P banding Q adalah 2 banding 1. P berbanding Q adalah 2 berbanding 1. Sedangkan P berbanding R adalah P-nya di sini, R-nya di sini. 3. Ini kan P, Q, R. Nah, unsur yang sama adalah si P. Kalau tadi kan si B ini ya. KPK dari 2 dan 1, biar kita sama, KPK-nya adalah 2. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 1, 2. Bagian baris atas dikalikan 1 tetap ya. Dan bagian 2 dikalikan 2. Maka perbandingan P, Q, R 2 kali 1, 2. Q-nya 1, tetap ya, 1 kali 1. Terus P-nya yang bawah dikalikan 2. Nah, ini pun dikalikan 2 R-nya. Jadi 6 ya. Ini udah sama. Kita fokus pada Q dan R, karena yang ditanyakan adalah Q banding R adalah 1 berbanding 6. Itu untuk perbandingan 3 buah objek. Selanjutnya, contoh yang diterapkan pada sebuah garis ya. Sebuah garis ini penerapannya terpakai di materi kesebangunan kelas 9. Jadi basicnya kesebangunan itu adalah perbandingan, jadi dikuasai dengan baik ya materi di semester kedua kelas 7 ini ya. Dan diingat-ingat, nggak lupa-lupa lagi. Nah, titik M terletak terletak pada garis A dan A ke B. Ini ada garis ya, A, B. Titik M di dalam sini dengan perbandingan A ke M, misalkan di sini ya. A ke M, perbandingannya 2, saya lingkari untuk sebagai kalau ini tuh bukan angka cm, melainkan nilai perbandingannya. M ke B, 7 cm. Kemudian, panjang A ke B adalah 18 cm. Nah, di sini berbeda ya. Ini nilai perbandingan 2 dan 7, dan 18 cm adalah benar-benar real dari panjang AB itu sendiri. Kemudian, jika A ke M nilai perbandingannya 2 dan M ke B 7, maka total perbandingan dari A ke B adalah 9. Dari mana 9? 2 ditambah 7. Ini nilai perbandingan ya. Sehingga ketika dikatakan AM, atau ketika kita cari AM dan MB, kita masukkan dulu perbandingannya. AM berbanding MB, ini ya, AM berbanding MB, berbanding keseluruhannya itu AB, maka perbandingannya AM-nya A ke M itu 2, M ke B-nya itu 7, dan AB-nya adalah total 9. Maka ketika ditanyakannya di sini yang ditanyakan AM. Ya. AM sama dengan per kali. Nah, per kali ini kepake rumus ini ya. Ditanyakan siapa dan diketahui siapa ya. Ini nanti kepake. Nah, kita masukkan AM sama dengan, nah ini diisi dengan soal. Yang angka yang ada di soal, bukan angka perbandingan ya, angka realnya ini nih. Berapa ini? 18 cm. Si 18 cm ini adalah panjangnya si AB atau panjang total dari garis tersebut. Kalau diketahui di soal itu AB, maka bagian bawah ini adalah AB juga. Berapa nilai perbandingan AB? 9, betul. Ya. Nah, yang ditanyakan siapa? AM. AM sendiri nilai perbandingannya 2. Nah, kita udah punya ini, lebih mudah ya. 18 bagi 9, 2. 2 kali 2, 4 cm. Nah, jika AM 4, maka MB dengan mudah ya kita cari. 18 dikurangi 4. Ya udah, MB-nya sama dengan 18 kurang 4 adalah 14 cm. Jika dengan menggunakan perbandingan, maka MB di sini ya, per kali. Ya, di sininya 18, di sininya 9, MB-nya nilai perbandingan adalah 7. 18 bagi 9, 2. 2 kali 7, 14. Maka sama jawabannya dengan cara manual biasa ya. Oke. Ini ketutup, gak apa-apa ya, saya bacakan.
titik M masih setipe ya dengan soal nomor bagian atasnya. AM dan MB memiliki perbandingan 2:3. Maka total perbandingannya adalah 5. Ya. Sedangkan yang soal nomor yang 8 ini kebalikan sedikit berbedanya adalah kalau tadi yang diketahui 18 ini adalah totalan, maka panjang MB dia di soal nomor 8 ini diketahuinya bukan panjang keseluruhan, melainkan hanya MB yang diketahui, bukan keseluruhan ya. Nah, 12. Pertanyaannya, berapa panjang total yaitu si AB dan berapa panjang AM? Nah, kita masih pakai perbandingan di sini AB berbanding, kita buat dulu ya. AB berbanding AM berbanding MB berbanding AB. Ya, AM berbanding MB berbanding total AB. AM sendiri 2, MB-nya 3, maka AB-nya totalan perbandingan adalah 5. Dari mana 5? 2 tambah 3. Oke. Yang ditanyakan AB. Masih pakai cara yang tadi ya, diketahuinya. AB sama dengan per kali. Si soal, nih, 12. 12 punya siapa? Punya MB. Maka nilai yang di sini adalah MB, yaitu berapa MB? 3. Yang ditanyakan siapa? AB. AB-nya 5. Maka 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 5 adalah 20 cm. Nah, AB-nya 20. Sudah ada 12, maka AM-nya sisa. 20 kurang 12 adalah 8 cm. Alhamdulillah sudah terbahas soal yang perbandingan garis. Next. Perbandingan sehari-hari. Nah, kita lihat ya. Jika sebuah kelas terdapat 40 siswa, banyak siswa laki-laki 16, tentukan banyak perbandingan siswa perempuan dan jumlah seluruh siswa. Ya, di sini siswa ya. Nah, berarti jumlah seluruh siswanya 40, siswa laki-laki 16, maka jumlah siswa perempuan adalah 40 kurang 16, yaitu 24 berbanding seluruh siswa 40. Kita sederhanakan dibagi 8, 3 dibagi 8, yang 40 adalah 5. 3 banding 5. Sedangkan perbandingan jumlah siswa perempuan yang 24 berbanding siswa laki-laki 16, maka sama ya, FPB-nya 8, 24 bagi 8 itu 3, 16 itu 2, 3 banding 2 ya. Seperti itu. Dan soal terakhir ya. Nah, dalam sebuah kantong terdapat 35 kelereng ya, yang terdiri dari warna merah, biru, putih ya, merah, biru, dan putih. Perbandingan jumlah perbandingannya ya, 1:2:4. Ini yang 1, ini yang biru ya, yang merah 1, yang putihnya 4. Nah, maka total perbandingannya adalah ini 1, 2, 4, total. Ditotalin adalah 7. Dari mana? 4 tambah 2 tambah 1, 7. Nah, perhatikan ditanyakan berapa M, berapa B, dan berapa P. Kita satu-satu dulu. M itu merah. Boleh per kali. Nah, yang diketahui di soal apa? 35 kan? 35 itu total kelereng. Maka nilai perbandingan total kelereng adalah 7. Nah, lalu atasnya berapa? Lihat, si merah berapa nilai perbandingannya? 1. Tinggal 35 bagi 7 adalah 5 buah kelereng. Yang B per kali. Masih sama ya caranya. 35. Yang ini keseluruhan kelereng perbandingannya 7 ya. Biru sendiri adalah 2. 35 bagi 7, 5 kali 2 adalah 10 ya. Yang putih sebenarnya tinggal mengurangi aja ya. 35 ambil 5 ambil 10. Nah, itu atau pakai perbandingan lagi. Di sini 35, di sininya nilai perbandingan dari 35 total ya. Total perbandingannya adalah 7. Dan yang ditanyakan adalah si putih. Putihnya 4. Ya, 35 bagi 7, 5 kali 4, 2.
Lihat di total, sama kan 35? Ya, itulah pembahasan tentang arti dari perbandingan dan menyederhanakan perbandingan. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi skala peta. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.